Kali ini kita pengen bedah kaos dari brand yang sangat legendaris sekali dan bahkan masih eksis sampai sekarang. Ini brandnya dari Prancis ya, dan memang ini brandnya sangat luar biasa. Udah hampir 88 tahun berdiri dan sampai sekarang terus eksis dan produknya mantap-mantap banget. Nah, oleh sebab itu, ini kita pengen review aja detail-detail dari kaos ini yang sekiranya nanti bisa menjadikan inspirasi ketika kalian pengen membuat produk kaos. Bagaimana detailnya? Simak video ini sampai selesai, oke? Ini kaosnya ya, saya belinya di Metro Pondok Indah. Tadinya saya sebenarnya udah mau beli kaos ini ya, sebelumnya itu udah beberapa bulan yang lalu, Gandaria City, cuma waktu itu harganya masih tinggi banget. Dan saya mengundurkan nanti dulu lah gitu. Akhirnya kemarin coba di Metro dan akhirnya ada potongan sedikit, jadi ya bismillah lah beli dan kita coba review kali ini kan. Oke, langsung saja. Kita pengen langsung cek aja ya, ini kaosnya sebenarnya kalau dari cuttingnya, kalau ini sih dia bilangnya cuttingnya itu regular fit. Jadi memang cocok banget buat badan-badan yang mungkin agak berisi, dan juga cocok juga kalau untuk badan-badan yang biasa-biasa aja gitu. Jadi dipakainya bagus. Tapi kalau mungkin badannya agak besar mungkin kurang cocok dan atau terpaksa ukurannya lebih besar gitu. Cuma yang jelas ini adalah ukuran yang standar lah intinya gitu ya, karena regular fit. Terus kita langsung aja. Kalau untuk dari segi bahan, kalau menurut saya sebenarnya ini bahannya mirip-mirip aja sih kayak Cotton Combat sebenarnya, kayak Cotton Combat 24 atau 30S lah. Cuman ya pasti namanya juga ini brand besar ya, pasti kita tidak dapat menemukan bahan yang sama di pasaran, cuman paling tidak yang miripnya ada. Dan menurut saya sih yang paling mirip dari bahan ini adalah dari Combat 24S atau 30S. Tapi memang dia lebih lembut nih, jadi softnya tuh luar biasa lah. Ya mungkin ada treatment khusus lah dia di pabriknya ya. Terus kalau dari segi kita lihat dari leher dulu ya. Untuk rib sendiri dia menggunakan ukuran sekitar 1, mungkin 7 atau berapa ini ya. Jadi nggak sampai 2 juga, cuman lebih dari 1,5. Jadi lumayan kecil juga dan tidak terlalu besar juga untuk ribnya. Dan dia di sini dikasih stick ya. Nah, dia kalau misalnya ini ada jahitan di sebelah sini, itu ada stick-stickan, jadi satu stick gitu melingkar di depannya. Jadi terlihatnya mungkin biar memperkokoh juga kaosnya ya, biar ada stick-stickannya. Kemudian untuk rantainya sendiri, dia kalau misalnya biasanya brand lokal kan, brand kita banyak kan menggunakan rantai. Bahkan kemarin saya juga review kaos dari Uniqlo, itu ada 2 kaos Uniqlo itu menggunakan rantai semua. Nah, kalau untuk brand Lacoste ini mereka tidak menggunakan rantai ya, mereka cuman diobras aja nih. Pundaknya itu cuma diobras, kanan kirinya diobras, tapi di bagian tengah dikasih pita putih seperti ini nih, jadi meluncup gini. Tapi yang jadi menarik adalah di sini, walaupun mereka tidak dirantai, di bagian dalam rantai ini ada satu hal yang sangat menarik sekali menurut saya, itu ada kayak sejenis kayak plastik gitu. Kemarin saya sempat tanyakan ini kepada penjahit saya ya. Kalau kata dia ya berarti itu pengganti rantainya, karena kan berarti memang tetap ini bahunya kuat karena ada bagian di dalam obrasannya itu ada karetnya. Karet itu melar. Dan ini unik banget nih. Inilah mungkin menurut saya bagian yang luar biasa dari mereka, dan jadi ya patutlah kalau misalnya kita ambil inspirasi dari ini, walaupun tidak pakai rantai tapi tetap dia menggunakan sejenis karet. Kalau kata penjahit saya sih bisa aja menggunakan yang lain, misalnya di dalam itu menggunakan kain lagi atau yang lain apa sebagainya, biar tetap memperkuat bagian pundak ini, karena bagian pundak ini rawan banget ya kalau misalnya kita ketarik gini kan. Kalau misalnya pakai rantai kan udah pasti kuat, tapi memang ada kayak rantainya gitu, kayak besar gitu kan. Kalau ini tetap terlihat soft ya, jadi cuma ada jahitan ininya aja. Jadi ketika ketarik pun udah ada kekuatan di dalamnya, plastik tadi gitu. Jadi luar biasa lah untuk Lacoste ini. Jadi dia punya detail sendiri. Kemudian untuk bagian yang lain, coba kita lihat lagi untuk kam-kamannya. Kalau untuk kam sih standar sebenarnya sekitar 2,5 atau 2 cm lah untuk kam-kaman. Tapi memang dia menggunakan jahitan yang kecil ya, untuk jahitan itu bukan yang besar. Di bagian sini kita lihat detailnya di sini ya. Dia ngekam itu memang bagian atas sama bawah itu berbarengan. Di sininya kita lihat detailnya seperti ini, dan ini memang rapi banget jahitannya. Bagian bawah juga luar biasa kamnya. Kemudian yang perlu kita lihat lagi detailnya di sini adalah dia ini menggunakan benang full katun. Jadi tidak ada benang obras. Biasanya kan kalau misalnya di konveksi ya, dan memang beberapa brand juga seperti itu, kebanyakan dia menggunakan benang tuh ada benang yang khusus buat di luar,
Tapi kalau yang di dalam itu menggunakan benang obras yang lebih tipis gitu. Karena biasanya setting paling umum di kita itu adalah menggunakan benang obras. Jadi tetap seperti itu. Nah, kalau dia ini full benangnya menggunakan benang yang sama dengan yang di luar. Jadi emang saya juga lumayan terkagum-kagum. Saya juga sempat menanya sih, apakah kita bisa juga menggunakan hal yang sama di produksi Abiat misalnya? Kalau kata penjahit saya bisa sebenarnya, cuman memang nanti harus disetting ulang karena kadang-kadang kalau misalnya menggunakan benang spool kayak gini, mendingan mesinnya beda. Jadi alur produksinya tuh disettingnya khusus untuk benang katun seperti ini gitu. Jadi memang udah full banget dan memang tidak akan diubah-ubah. Karena kalaupun diubah-ubah settingnya pasti akan berubah lagi. Tapi paling tidak kalau biar kalian tahu dulu, paling lumrah itu kita menggunakan benang obras. Tapi ketika kita harus menggunakan benang ini, harus ada setting-setting yang berubah dan yang pasti biaya produksi lebih tinggi. Makanya ini tergantung ya, ketika customer meminta apakah dia pengen hal yang seperti ini, ya kita juga bakal pertimbangkan. Tapi memang ada pertimbangan lain, yaitu di harga, dan memang alat juga harus kita khususkan biar tidak bongkar pasang gitu. Cuman ya itu paling tidak membuat sebuah inspirasi buat kita lah ya, sebagai konveksi juga, apakah ini harus dipertimbangkan untuk memiliki seperti ini atau nanti dulu. Mungkin nanti tergantung request dari kalian. Itu dari segi jahitan. Dan benang-benangnya yang jelas menurut saya sih ini emang jahitannya luar biasa rapinya ya. Walaupun ini sebenarnya made in ini juga ya, made in Cina juga seperti barang-barang yang sebelumnya, cuma mungkin garmennya yang mana gitu. Terus lanjut kepada bagian detail sablon. Kalau untuk sablon sih dia sejenis kayak semi HD ya kalau ini sablonnya itu, jadi kayak timbul gitu. Walaupun timbulnya nggak terlalu tinggi, makanya sih bilang masih semi ya, nggak terlalu yang tinggi banget. Jadi udah ada feel-nya gitu kalau dipegang. Tulisannya kan Lacoste besar, jadi memang kalau misalnya dari jauh tuh identitas banget ya pakai kaos ini, jadi kayak bener-bener ngeliatin Lacoste gitu kan. Jadi brandingnya dapat banget lah. Terus ini ada satu patch mirip seperti kaos Kompas yang sebelumnya, juga dijahit. Dia di atas ini ya, jadi ini buayanya agak besar. Biasanya kan Lacoste sih buayanya agak kecil ya di sebelah sini. Kalau polo shirt gitu buayanya agak besar, dan ini dijahit dan ini rapi banget. Jadi keren lah, buayanya ini memang sebagai trademark banget buat Lacoste sendiri, biar terlihat produknya keren gitu. Ya intinya tulisan Lacoste dan buaya ini membuat kaos ini menjadi luar biasa. Lanjut kepada detail untuk label. Kalau label sih sebenarnya standar ya, di sininya dia menggunakan label. Sebenarnya mirip woven juga sih, cuman memang bahannya mungkin berbeda. Jadi saya jarang melihat ini. Tapi anggapan saya ini pasti woven sih. Woven juga istilahnya, cuman mungkin jenis bahannya aja yang jarang kita lihat, makanya jadi agak bingung tadinya. Terus di sini ada regular fit, ada brandnya, terus label tagnya seperti ini ya. Ini cuma buat harganya aja. Sebenarnya simpel sih kalau bagian ininya. Dan dia juga ada label di bagian dalam. Untuk ininya dia menggunakan satin tentunya. Dan di sini juga ada berbagai macam bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa mungkin Cina, dan bahasa Inggris. Oke, mungkin itu saja sih beberapa detail dari kaos ini ya. Yang jelas kaos ini luar biasa menurut saya dari segi kualitasnya memang luar biasa, dan memang harganya juga lumayan tinggi. Jadi ya wajar lah, secara branding bagus, secara kualitas juga bagus. Jadi top banget lah untuk kaos seperti ini. Dan mudah-mudahan benda ini dapat memberikan kalian inspirasi buat kalian ketika pengen produksi kaos ke depannya. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Rifani, saya pamit. Salam jahit, salam gusut. Wassalamualaikum.